Hola teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak sih ngaca lama-lama sampai ngerasa kayak, anjir, berasa ada sesuatu di balik cermin yang lagi ngeliatin balik? Nah, bayangin kalau cermin itu ternyata nyimpan rahasia kelam soal obsesi manusia sama kecantikan dan keabadian. Kedengerannya serem sekaligus filosofis kan? Itulah yang coba ditawarin film horor Indonesia terbaru berjudul Sukma. Tapi apakah film ini berhasil jadi horor berkualitas? Atau malah bikin kita capek sendiri nontonin twist yang numpuk gak jelas? Yuk, kita bahas. Sukma ini ceritanya tentang sebuah keluarga yang kejebak misteri cermin kuno di rumah tua. Cermin ini bukan sembarang cermin, tapi jadi pintu ke ritual gaib yang hubungannya sama obsesi awet muda dan pertukaran tubuh. Dari premisnya aja udah kelihatan ambisius banget, kayak pengen ngulik tema filosofis yang jarang banget disentuh film horor lokal. Gua akui, secara teknis film ini naik kelas dibanding karya Baimong sebelumnya. Sinematografi dapet, pencahayaan gelap terang bikin suasana creepy, rumah tua plus cermin antik juga oke banget jadi penopang atmosfer mistis. Musiknya juga lumayan ngedukung, gak seberisik film horor Indo kebanyakan. Bahkan CGI dan efek visualnya kelihatan ada effort, walau masih ada beberapa momen kasar yang bikin ketawa kecil. Terus soal cast, ini bagian yang bikin gue betah. Christine Hakim, gila sih, auranya kuat banget, misterius kayak magnet film ini. Luna Maya juga dapet, bisa mainin peran istri sekaligus ibu yang rapuh, tapi tetap kuat. Fedi Nuril sama Oka, antara emang gak terlalu dominan, tapi lumayan jadi penyeimbang. Jadi dari segi acting, solid lah. Tapi ya balik lagi, masalah utama film ini ada di naskahnya. Gua ngerti banget maksud Ratih Kumala mau nulis horor yang gak cuma nakut-nakutin, tapi juga nyentil soal obsesi manusia terhadap kecantikan. Cuma eksekusinya, bikin pusing. Ceritanya kayak ditumpuk-tumpuk aja. Ada cermin, ada ritual, ada buku, mantra, transfer darah, terus tiba-tiba plot twist. Dan cara nge-reveal twistnya bener-bener anti-climax. Gue sampai bengong, ini doang. Film ini juga punya masalah pacing. Act 2 kebanyakan filler yang sebenarnya nggak penting. Banyak adegan repetitif, jump scare nongol terus, lama-lama bukan takut malah capek. Padahal jump scare-nya lumayan kreatif, nggak semua template. Cuma kalau kebanyakan ya efeknya jadi basi. Sisi positifnya, gue suka beberapa adegan yang main di alam gaib. Visualnya cakep, bikin kita beneran ngerasa ada di dunia lain. Dan ada sedikit bumbu komedi yang surprisingly nyelip pas banget, bikin penonton bisa tarik napas sebentar di tengah-tengah tensi horornya. Itu cukup nyelamatin film biar nggak monoton. Tapi tetap inti masalahnya, Sukma punya ide yang keren, tapi eksekusinya belepotan. Kayak masakan dengan bahan mahal tapi dimasak buru-buru. Jadi potensi gede malah kebuang sia-sia. Jadi kesimpulannya, Sukma itu film horor yang niat, berani beda, dan punya cast yang kuat banget. Tapi naskahnya kurang rapi, pacingnya bikin capek, dan twistnya kurang greget. Buat gue ini lebih ke film drama horor psikologis dengan sentuhan mistis, daripada horor yang bikin merinding sampai ke tulang. Kalau gue kasih nilai, mungkin 6 dari 10. Worth ditonton sih. Apalagi buat yang penasaran sama eksperimen horor Indonesia yang berani keluar dari pakem. Tapi jangan expect ini bakal jadi horor mind-blowing yang bikin trauma ngaca. Nah, sekarang gue pengen tahu pendapat lo. Menurut lo, apakah Sukma berhasil jadi horor yang beda dan lebih matang? Atau lo juga ngerasa film ini masih kecapean ngatur semua idenya? Drop pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin film-film horor lokal maupun internasional. Sampai ketemu di review berikutnya, dan ingat, kalau cermin di rumah lo tiba-tiba nyeret-nyeret suara, mending jangan dilihatin lama-lama. See you guys, bye-bye! Dope. Dope.